Surat At-Taubah surah 9 ayat 18 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, maka orang itulah orang yang beriman kepada Allah, lalu mereka mendirikan sholat, melaksanakan zakat, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan hidayah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungi surat At-Taubah surat 9 ayat 18 ini, maka ayat ini memberikan apresiasi kepada orang-orang yang hidupnya selalu memikirkan masjid. Jadi orang ini tidak hanya memikirkan rumahnya sendiri, rumah tangganya sendiri, tapi orang ini memikirkan rumah Allah. Maka orang-orang yang memikirkan rumah Allah, yang memakmurkan masjid itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita ambil poin di sini. Kalau manusia, kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, maka tanda orang beriman adalah senang memakmurkan. Hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hatinya selalu dekat dengan masjid. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid itu, ayat terakhirnya apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi kalau kita lihat di surat At-Taubah 18 ini, maka orang yang memakmurkan masjid dikatakan oleh Allah itulah sejatinya orang beriman. Pertanyaannya, bagaimana orang yang mengaku beriman tapi tidak senang memakmurkan masjid? Jadi kalau orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman, lalu bagaimana orang yang mengaku beriman tapi hatinya jauh dari masjid? Berarti ada masalah dengan imannya. Yang lebih sedih lagi, sesekalinya masjid sholat ini. Nauzubillah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, fa idza ra'aitumur rajula ilal masajid fastajhidu bihi. Kalau ada orang yang senang mondar-mandir ke masjid, maksudnya mondar-mandir ke masjid adalah memakmurkan masjid. Dia sedih kalau lihat masjidnya sepi. Dia selalu berusaha bagaimana rumah Allah ramai, masjid itu ramai. Maka orang yang selalu memikirkan rumah Allah, yang senang mendatangi masjid, apa kata Rasulullah? Fastajhidu bil iman. Saksikan orang tersebut pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buka di surat At-Taubah 18 sama hadis yang berusaha ini sangat sinergi. Maka kalau di dalam Quran itu dijelaskan, di dalam hadis itu dijelaskan, itu artinya bahwa hukum tersebut tidak terkait. Maka pada masa Rasulullah dahulu ada seorang perempuan, ada seorang ibu-ibu yang namanya Ummu Mahjah. Ya, itu dalam sejarah. Suatu saat Ummu Mahjah itu nggak kelihatan di masjid. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada salah satu sahabat, kemana Ummu Mahjah? Lalu dijawab sama sahabat ini, ya Rasulullah, apakah engkau belum tahu Ummu Mahjah sekarang sudah meninggal dunia? Lalu Rasulullah marah. Rasulullah kesel sama sahabat ini. Kenapa Ummu Mahjah meninggal dunia kok sampai tidak dikabarkan kepada Rasulullah? Ternyata siapa Ummu Mahjah itu, Bapak Ibu? Kalau kita buka dalam sejarah, Ummu Mahjah itu tukang sapu masjid. Tukang sapu masjid. Begitu Rasulullah tidak melihat, Rasul tanyain, dan begitu dijawab bahwa Ummu Mahjah meninggal dunia,
wajah Rasulullah berubah. Rasul marah, Rasul kesel sama sahabat itu. Kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Apa mentang-mentang rumah Jan itu cuma bukan satu masjid lalu kamu sepele? Giliran kalau bangsawan pejabat meninggal dunia, untuk luluhkan, untuk beritakan kosihan. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah minta kepada sahabat itu, tolong antarkan aku kuburannya rumah Jan. Maka Rasulullah diantar oleh sahabat, dan satu-satunya orang yang disolatkan jenazah di atas kuburannya itu cuma Muhammad dalam kehidupan Rasulullah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini? Inilah pentingnya memakmurkan masjid. Allahumma innaka